Serendang babi yang dilaporkan ke polisi, ada kasus aplikasi Injil bahasa Minang yang diprotes keras dan dilaporkan ke polisi. Masa bikin rendang babi sama bikin aplikasi Injil pakai bahasa Minang aja sampai dilaporkan ke polisi? Apa itu namanya kalau bukan Kristen fobia? DPP Ikatan Keluarga Minang atau IKM menanggapi klarifikasi pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda terkait pelaporan terhadap dirinya. Menurut Sekjen DPP IKM, klarifikasi yang disampaikan Abu Janda justru memperlihatkan kejumawaan dan mengalihkan isu ke persoalan intoleransi. Adapun sebelumnya Abu Janda dilaporkan oleh IKM terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA. Menurut pelapor, Abu Janda telah menghina masyarakat Sumatera Barat dalam pernyataannya yang membahas intoleransi. Dalam pernyataannya, Abu Janda mengatakan bahwa umat Muslim di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat keras. Ia kemudian secara retoris mengaku bingung mengapa daerah kelahiran AR banyak orang barbar. Beberapa saat setelah ia dilaporkan, Abu Janda membantah dirinya telah menghina masyarakat Sumatera Barat dengan sebutan barbar. Abu Janda menduga dasar laporan yang dibuat hanya lantaran tidak suka terhadap dirinya semata, sehingga apapun yang terucap dari mulutnya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Terkait hal itu, Sekjen DPP IKM Praditi Maulevi Rajomudo menilai Abu Janda mengelak soal pernyataannya yang menyebut masyarakat barbar. Levi menyayangkan Abu Janda yang sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Saya dilaporkan ke polisi karena saya menyampaikan fakta bahwa banyak kasus intoleransi terjadi di Sumbar. 3 tahun terakhir ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, Kristen fobia itu, sentimen anti-Kristen lah, itu lumayan parah. Banyak kasus intoleransi itu terjadi di waktu Indonesia bagian Barat, DWIB. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat. Saya selalu berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan ngada-ngada apalagi provokasi. Kita buktikan aja, tanggal 29 Agustus 2024, Jemaat GBI Kampung Nias 3, Kota Padang Sumbar diancam mau digorok dan dipecahkan kacanya hanya karena mereka ibadah minggu. Mari kalau masalah ibadah ini kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, masuk aku rumahku. Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan digorok nanti. Gorok nanti. Gorok nanti semuanya. Tanggal 1 September 2024, Jemaat GBI di Kabupaten Damasraya Sumbar menangis karena tempat ibadah mereka mau dibongkar perusahaan atas desakan warga Muslim. Pekerja Pak, harian Pak. Kalau dibongkar enggak apa. Gimana kan Tanggal 27 Juli 2025, rumah doa jemaat GKSI di Padang Sarai Sumbar dirusak dan anak-anak kecil jemaat diteror oleh warga hanya karena mereka ibadah minggu dan warga tidak suka mendengarnya. Dan masih banyak lagi, ada kasus rendang babi yang dilaporkan ke polisi, ada kasus aplikasi Injil bahasa Minang yang diprotes keras dan dilaporkan ke polisi. Masa bikin rendang babi sama bikin aplikasi Injil pakai bahasa Minang aja sampai dilaporkan ke polisi? Apa itu namanya kalau bukan Kristen fobia? Jadi sekali lagi, saya selalu berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan ngada-ngada apalagi provokasi. Saya juga difitnah keji, saya dikatakan menghina masyarakat Sumbar, padahal faktanya saya tidak pernah mengatakan masyarakat Sumbar barbar. Yang saya katakan di video adalah yang ada barbarnya banyak orang barbar, itu pun sambil bercanda. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini, Bang. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Intinya laporan polisi ini memang jelas niatnya mau membungkam kasus-kasus intoleransi yang terjadi agar seolah semuanya damai gemah ripah lojinawi, padahal faktanya di lapangan memang intoleran terhadap perbedaan. Itu fakta. Jemaat sama anak-anak lagi doa, Pak. Rumah doa. Mereka lagi doa. Itu warga datang, berhenti. Dihancurin semua. Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini, Bang. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Download Tribun X sekarang.
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.